Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saudaraku semua, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat ini kita bertemu lagi di channel Geraha Mu'alaf. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh agama Semitik, yaitu Bapak Menachem Ali. Beliau adalah pendiri dan pembina dari Yeshiva Institute. Dan alhamdulillah malam ini kita juga akan menghadirkan seorang tokoh Kristen yang bernama Bapak Rudolf Lukuhai. Beliau ini adalah yang mempunyai Aramaic Institute. Jadi dua orang ini adalah dua orang yang sangat spesial. Kita akan berbicara banyak mengenai perbedaan apa itu Isa dan Yesus. Kita akan panggil pembicara kita kali ini adalah Bapak Ali. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selamat dan malam. Ya, Selamat malam. Semuanya. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam, Pak Rudolf. Selamat malam. Ini sayang sekali Pak Rudolf ini masih ada kendala ini di masalah kameranya. Jadi malam hari ini tidak bisa tampil, bukan karena beliau takut tampil, tetapi memang ada kendala teknis. Dan alhamdulillah kemungkinan di kemudian hari beliau bisa tampil lebih bisa menampilkan wajahnya ya. Baik, untuk pada malam hari ini ya, seperti kita ketahui Pak Rudolf dan Pak Ali, kita ini membahas masalah Nabi Isa dan Yesus. Karena di luar sana sampai hari ini mereka masih kebingungan. Bahkan di kalangan orang Muslim pun itu kalau mendengar kata Yesus mereka sangat anti. Tetapi kalau mendengar Nabi Isa mereka menerima. Jadi kayaknya satu orang yaitu Yesus dan Isa ini terbelah menjadi dua. Kalau orang berbicara Nabi Isa, dia Muslim. Kalau berbicara Yesus, dia Kristen. Begitu. Dan apa sebetulnya yang terjadi ini? Bila bisa kita berbicara langsung dengan narasumber-narasumber yang sangat hebat ini. Kita ketahui kitab-kitab Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Dan ini adalah ada pakarnya bahasa Aramik. Padahal bahasa Aramik ini adalah bahasa sehari-hari Yesus Kristus dan para murid-muridnya. Dan ini ada tokoh Bapak Rudolf ini adalah beliau pakar bahasa Aramek. Jadi lengkap di sini, ada pakar bahasa Ibrani Bapak Ali, ada pakar bahasa Aramik Bapak Rudolf. Untuk pertama kali ini Pak Rudolf saya persilahkan untuk membahas masalah ini. Bagaimana sih sebetulnya Isa dan Yesus ini sebetulnya? Monggo Pak, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Selamat miakro. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memaparkan mengenai apakah benar Isa Al-Masih atau Isyo Mesiha itu memiliki orang yang sama atau pribadi yang sama ataukah berbeda. Karena beberapa rekan takut-takut menyebutnya, salah penyebutan, misalkan Isa bukan bagian dari Kristiani, atau menyebut Yesus itu ciri khas dari Kristiani tapi tidak bisa disebutkan dari teman-teman yang berbahasa Arab. Nah, saya akan tampilkan ada dua data di sini, khususnya dari sudut pandang saya kalau kita berbicara bahasa Suryani atau Syro-Aramaik, ada dua data yaitu secara linguistik dan sejarah. Sebelum sampai di sana, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, Syriac atau Aramaik ini adalah bahasa sehari-hari oleh Sayyidina Isa Al-Masih atau Moran Isyo Mesiha di dalam kehidupan beliau selama pelayanan beliau di bumi ini abad 1 Masehi. Bahkan bahasa Aram ini dengan dialek Syriac dan berbagai dialek yang lain masih eksis sebelum tergantikan bahasa Arab pada awal abad ke-7 Masehi. Nah, uniknya di dalam bahasa Suryani ini banyak dikenal
banyak dikenal dan disapa oleh saudara-saudara Muslim, di mana di buku-buku tulisan umum itu mereka menyebutkan bahwa benar bahwa Nabi Isa berbicara dalam bahasa Suryani, bahasa Aram. Tapi anehnya di dalam kalangan Kristiani sendiri malah tidak mengenal. Ya. Padahal abad 1 Masehi di Palestina atau di Israel pada waktu itu mereka komunikasi pengajarannya Isa Meshiha ini di dalam bahasa Aram. Nah, ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Contoh, pada saat itu kan karakternya menggunakan square script, ya, betul. Square script adalah nama lainnya, sinonimnya adalah Ketaf Asyuri. Ketaf Asyuri yang kita kenal di Indonesia seperti itu square script itu ya, kotak-kotak. Nah, awalnya pada saat Esra dalam masa pembuangan di Babel, mereka tidak bisa mengenal bahasa Ibrani, Old Hebrew dengan baik, hanya sebagian saja. Sehingga bahasa Aram ini menjadi bahasa komunikasi. Bahkan dalam perjanjian lama, itu sebagian kitab seperti Daniel, Esther itu ditulis dalam bahasa Aram. Nah, bahasa Aram ini bukan hanya berhenti di sini, tapi juga berlanjut pada masa perjanjian baru dalam umat Kristiani. Nah, bahasa Aram yang saya akan coba tampilkan di sini adalah bahasa Aram yang digunakan oleh Nabi Isa atau kami menyebutnya Moran Isho Meshiho. Ya, kalau pada umumnya orang-orang menyebut Tuhan Yesus ya, Tuhan ya. Nah, kenapa kok abad-abad sekarang ini meyakini itu Tuhan? Ya, karena setelah dari masa pelayanan beliau dan sekarang ini refleksi iman mereka meyakini bahwa Yesus Tuhan. Tapi pada masa pelayanan itu orang tidak tahu kalau itu seperti yang disimpulkan oleh iman Kristiani. Ya, pada saat itu pemanggilannya adalah Tuhan. Nah, yang menarik nama-nama yang bergerak. Aram ini pada abad 1 Masehi masih tidak bercabang. Artinya masih satu kesatuan, hanya beberapa dialek yang ada. Ada dialek Yudea, Aram Samaria, dan berbagai wilayah-wilayah lain. Dan mereka tidak ada standarisasi. Tidak ada standarisasi bahasa Aram. Namun demikian, antara desa yang satu dengan desa yang lain, mereka masih bisa mengenal, kecuali idiolek atau dialek khusus baru ketahuan ya bahwa dia dari daerah mana di antara desa-desa tersebut. Kemudian poin yang berikutnya, setelah Syriak ini berkembang, Kekristenan berkembang, kira-kira abad ketiga dan keempat, bahasa Suryani ini bergerak. Ada Suryani Barat dan Suryani Timur. Suryani Barat ini mereka berkembang di di daerah Turki dan Syria sekarang ini. Nah, ini saya coba tampilkan ada bukti linguistik mengenai apakah Isa atau Isho Meshiho ini sama orangnya. Nah, yang pertama, bukti linguistik. Ini saya cuplik, saya nukil dari kitab Peshitta Timur, Aram Timur, artinya bahasa Aram yang digunakan kalau sekarang ini di Mesopotamia, di Irak, Iran, ya. Nah, saya bacakan dulu. Ketava dili dute de Isho Meshiha breh de David breh d'Avraham. Ketava buku atau kitab dili dute silsilah dari Isho Meshiha, Yesus Kristus itu, Breh anak David dari Daud, Breh anak Abraham dari Abraham. Pengertiannya yang harus mungkin yang sudah sering kita dengar, Breh atau anak di sini bukan dalam arti anak dari bapak dan ibu, tapi yang merupakan sebutan ya, turunan dari Daud dan Abraham. Yang kedua, yang kalau kita perhatikan di dalam kata Isho Meshiha, kata-kata Meshiha A di sini itu merupakan definite artikel, artinya penunjuk tertentu ya, Isho Meshiha ya, Yesus Kristus itu ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah bacaan Peshitta Timur. Sekarang kita beranjak ke Peshitta Barat. Ya, Peshitta Barat lanjut. Nah, di dalam Peshitta Barat tampilannya
Ya, lanjut. Next. Di dalam Pesita Barat itu hotnya, aksaranya berbeda. Kalau yang seperti ini kita sebut dengan Madin Khaya. Contoh, ya ini ya contoh. Apakah nama Isa digunakan? Ya, ini salah satu bapak gereja dari gereja The Church of the East yang beliau hidup tahun 850 Masehi. Anda sekalian boleh perhatikan di sini. Banyak yang terjebak dengan vokalisasi dan konsonan. Yod dengan titik di bawah ini bukan berfungsi sebagai konsonan, tetapi sebagai vokal. Ya, vokal. Jadi bacanya I. Banyak teman-teman kalau membaca di dalam Aram Timur kurang jeli membedakan konsonan dan vokal karena mereka terdiri dari bentuk yang sama, karakter yang sama. Tetapi kalau kita baca dari Aram Barat berbeda karena mereka adaptasi dari alfabet dari Yunani. Ya, ISO seperti ini. Artinya nama ISO sendiri memang digunakan bukan hanya tercatat dalam dokumen perjanjian baru, tetapi juga diteruskan oleh orang-orang yang hidup setelahnya, pengikut-pengikut Kristus, terutama yang ada di wilayah timur. Ya. Nah, siapakah beliau ini? Mar Isyodat ini, beliau dari uskup dari Hadata dan teolog ternama dari gereja Assyria Timur dan mengarang banyak buku-buku tafsir baik tentang perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya. Terus kemudian dalam bacaan ini ada kadangkala kita membaca salah, misalkan mar, orang membacanya mari ya. Memang ini akhiran ini tidak terbaca kalau di akhir kata. Jadi vokal i itu tidak terbaca, jadi bacanya mar, artinya tuan atau bapak. Ya, sekarang kita lihat selanjutnya teks di dalam Perjanjian Baru. Ini ya saya bandingkan dulu. Ternyata nama Iso menjadi Isya ya itu terekam di dalam kitab Perjanjian Baru berbahasa Persia yang utama terekam dari bahasa Arab dan Persia ya. Anda bisa bandingkan dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 253 misalkan. Ini salah satu contoh. Ini konsonannya juga terdiri dari ain, ada ya, ada sin. Ya, kemudian ada ya lagi. Nah, artinya apa? Nama Isa itu memang ada hubungannya dengan nama Isyo dan terdokumentasi dengan baik di dalam kitab Perjanjian Baru berbahasa Persia. Ya, bahasa Persia ini manuskripnya berasal dari abad 14 Masehi. Mungkin ada pertanyaan, kalau kita menggunakan bahasa Syriak, Syriak itu dan Arab bilingual ya atau interlinear, kenapa muncul tulisan Yesus dan Yesua? Nah, kita harus ingat bahwa kitab Pesita itu sendiri ada yang berkembang di wilayah barat dan di wilayah timur. Dan di wilayah barat mereka melestarikan nama Yesua, jadi Yesus. Dan Yesus menjadi Yesua dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita membeli kitab Perjanjian Baru Pesita itu akan tertulis seperti bahasa Ibrani, yaitu Yesua, Yesus, dan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita membeli kitab suci Perjanjian Baru Aram Timur, maka perbandingannya sedikit berbeda. Tulisannya Isyo ke Isya, tapi tidak seperti yang Perjanjian Baru yang kita miliki pada umumnya. Ya, lanjut. Nah, sekarang berdasarkan data sejarah, apakah ada nama Isa ini memang terikot di dalam pengetahuan atau di dalam dokumen-dokumen umat Kristiani, atau jangan-jangan itu hanya karangan belaka? Yuk kita lihat buku ini, informasi ini disampaikan oleh Arthur Jeffrey dalam tulisannya, mungkin Anda sudah akrab, The Foreign Book of the Quran tahun 98, terbitannya halaman 219. Atau Anda bisa membaca tulisan Aminggana, Syriac Influence on the Style of the Quran, Relance Bulletin nomor ini. Nah, di sana di Syria Selatan ada biara Isania. Isania artinya pengikut-pengikut Yesus. Ya. Nah, otomatis kalau Anda membaca Isania ini,
Berarti yang ada di benak kita, Isa adalah dalam bahasa Arab awal, bukan dalam bahasa Aramek atau Syriak. Nah, sekarang hubungannya bagaimana? Ada teman-teman bertanya, ini ain di depan, kemudian ada sin, terus ya di belakang. Dan kalau Anda lihat tata alfabetik Aram Mandaean, ya Aram Mandaean, seringkali atau acap kali tulisan shin dalam isyo dituliskan sin. Ya, jadi kalau kita perbandingkan shin dalam bahasa Aram atau Syriak, itu perbandingannya sama dengan shin dalam bahasa Arab, huruf hijaiyah. Tetapi dalam Aramaik Mandaean, tulisan shin bisa menjadi sin biasa, atau kalau di kami disebutnya simkat, ya S biasa tanpa SY atau SH. Nah, dari kebiasaan alfabetik di Mandaean itu dan tertata dalam dokumen, itulah mulai nama Isyo menjadi Isa, mulai lambat laun bergerak, ada terjadi percampuran yang ada di sana. Nah, itulah menurut saya. Nah, menurut saya ini orang-orang Kristiani hendaknya mengetahui bahwa nama Isa sendiri dipakai di dalam biara, ya, di biara dokumen ini ada arkeologisnya nyata. Dan yang kedua, dokumen linguistik, artinya di dalam kitab Perjanjian Baru, terutama kalau kita baca bahasa Persia, itu masih tertuliskan. Ya, yang perlu kita semua cari adalah Perjanjian Baru dari Aram Timur, Pesita Aram Timur ke bahasa Arabnya, yang mengikuti paralel dari bahasa Pesita Aram Timur, bukan dari Pesita Aram Barat. Ya, demikian Pak Paulus. Ya. Terima kasih Pak Rudolf. Ini pemaparannya sudah sangat jelas sekali. Jadi sudah sangat jelas ya kawan-kawan semua bahwa Isa, Yesus, Yesua atau Isu itu sama, orangnya satu orang. Hanya dialeknya saja yang berbeda-beda. Tadi udah diuraikan panjang lebar itu, mulai dari mana tadi, Suryani Barat, ada Suryani Timur, bahkan dari Aram dan sebagainya, tidak panjang sekali. Ini memang dialek, perkembangan dialek, dan kita di sini ada pakarnya, pakar bahasa ini, Bapak Menahem Ali ini. Kebetulan beliau adalah dosen dari bahasa linguistik ya, dari asal-asal kata, asal bunyi dan sebagainya, termasuk dari bahasa Semit. Demikian Pak Ali, silakan untuk diperjelas ini masalah Isa, Isu dan seterusnya tadi ya. Monggo Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Paulus Edi. Alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan sahabat saya yang sangat saya kenal, yakni Pak Rudolf Luhukai, dan beliau salah satu pakar dalam konteks bahasa Semit di Indonesia yang perlu kita ajak bicara, karena ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk saling belajar. Nah, berkaitan dengan tema yang sedang kita perbincangkan malam ini, izinkan saya memaparkan beberapa hal. Saya akan saya bicara dari Al-Quran dulu. Di dalam Al-Quran, yakni surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-45, Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, dalam surah Maryam ini ada nama spesial yang disebutkan dalam Al-Quran, yakni nama yang disebut dalam versi bahasa Arabnya dengan sebutan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Jadi muncul nama Isa. Saya kira kita semua tahu bahwa nama Isa di dalam Al-Quran, kalau kita hitung melalui komputer,
atau paling tidak kalau kita membuka konkordansi versi Arab, yakni Al-Mu'jam, Mu'jam Muhammad Fuad Abdul Baqi, itu akan disebutkan bahwa nama Isa itu terulang sebanyak 25 kali dalam Quran. Pengulangan sebanyak 25 kali nama Isa sebanding dengan pengulangan nama Adam dalam Quran, sejajar. Jadi dua nama itu sejajar, sama-sama terulang sebanyak 25 kali, dan uniknya dua orang ini yang disebutkan terulang sebanyak 25 kali bertemu dalam satu surah yang sama, dalam satu ayat yang sama. Itu termaktub dalam surah Ali Imran ayat 59 insyaallah. Ayat yang ke-59. Ayatnya berbunyi, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ini ayat sebagai ayat bukti bahwa dua orang ini ketemu dalam satu surah yang sama, dalam satu ayat yang sama. Tapi dalam konteks perbincangan kita di malam ini, saya tidak akan bicara mengenai konsep teologis. Sebab kalau konsep teologis itu session yang lain, bukan session yang malam ini. Kita sepakat untuk berbicara dalam konteks linguistik saja. Jadi tidak bicara dalam konteks teologis, tapi bicara dalam konteks linguistik atau kebahasaan. Nah, saudara-saudara, ini saya kira penting juga apa yang disampaikan oleh Mas Rudolf itu sebagai gerbang utama dalam rangka memahami kajian yang sifatnya Semitic Studies. Berkaitan dengan sang tokoh yang kontroversi secara teologis. Tapi sebetulnya bisa dikaji secara linguistik dan itu akan muncul yang namanya meeting point. Jadi bicara mengenai nama, proper name, Isa Al-Masih dalam Quran, itu ada kesejajaran, ada semacam common platform secara linguistik dalam tradisi Suryoyo, atau dalam bahasa kita, versi Arab menyebutnya Suryani. Kalau bahasa versi Aramnya disebut bahasa Suryoyo. Sebelumnya saya akan coba untuk membaca salah satu doa yang termaktub dalam kitab ini, Tuhfatur Ruhiyah fi Salatil Fardiyah. Nah, kebetulan ini ditulis dalam versi bahasa Arab dan ada juga yang ditulis dalam versi bahasa Suryani. Nah, dalam versi bahasa Suryani atau disebut secara akademik dengan istilah bahasa Aram, saya akan menyajikan yang versi Aram Barat sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Rudolf. Itu ada doa yang selalu dibaca oleh saudara kita kaum Nasrani, bunyinya seperti ini. Bunyinya itu bicara soal doa Robbaniyah kalau bahasa Arabnya, atau Avon de Bashmayu. Avon de Bashmayu. Kalau dibaca begini. Nitqadas ismuh tisemal khusa nehwe shebyana aikano de Bashmayu. في برع هبلان لحمود سنقنان يومنا وسبقلان حيبان وحتوهين أي كانوا دفهنان سباقين لها يوبين لو تعلن لنسيونا إلو فاصولان من بيشو ميتول ديلوهي ملخوصة وهايلو وسبوخة لعالم علم آمين.
Nah, bahasa kayak begini itu bahasa yang disebut bahasa Suryoyo atau bahasa Suryani. Kalau dicari misalnya kesamaan secara linguistik, misalnya Avon debashmayo itu bahasa Arabnya abanalladzi fis samawat. Avon bahasa Arabnya aba, bahasa Ibraninya av. Jadi debashmayo itu versi Suryoyo, bahasa Suryani Barat. Kalau Suryani Timur itu tidak dibaca debashmayo, tapi dibaca debasmaya. Sedangkan bahasa Arabnya samawat. Kalau bahasa Ibraninya shemayim. Ini menarik dari sisi linguistik. Kemudian qadasishmoh yitkadeshmah yitkades ismak. Jadi kalau bahasa Arabnya ada kemiripan. Malkhuso itu bahasa Suryaninya, bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya itu sama dengan ini malakut. Malakut berarti bisa bermakna malakut dalam arti kerajaan surga. Itu kalau sisi linguistiknya itu contoh ya, contoh. Nah, bicara mengenai nama Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Kebanyakan kasus ini memang menjadi masalah, bukan hanya di kalangan Kristiani yang seperti penjelasan Mas Rudolf, tapi di kalangan Muslim juga menjadi persoalan. Kalau di kalangan Nasrani ada perdebatan yang sampai sekarang masih tetap juga muncul di tengah-tengah kita, bahwa ada pendapat bahwa Yeshu HaMoshiach atau Yehoshua HaMoshiach atau Yesus Kristus itu tidak sama dengan Isa Al-Masih. Jadi itu orang yang beda karena namanya saja beda. Itu di kalangan Kristiani muncul seperti itu. Nah, sementara di kalangan Muslim juga muncul pemahaman yang sama bahwa Yesus Kristus atau Yeshu Al-Masih dibandingkan dengan Isa Al-Masih itu merujuk pada dua pribadi yang beda, bukan pribadi yang sama, alias bukan merujuk pada person yang diakui menurut Quran. Jadi di kalangan Muslim ada pemahaman seperti itu, hampir sama sebagaimana pemahaman di kalangan Kristiani. Saya kira Mas Rudolf juga nanti akan menjelaskan itu ketika dalam season berikutnya. Bahwa kasus di kalangan Muslim dan di kalangan Nasrani juga ada problem seperti itu. Seakan-akan yang namanya Yesus Kristus itu beda dengan Isa Al-Masih. Seakan-akan yang namanya Yeshu Al-Masih beda dengan Isa Al-Masih. Nah, ini problem. Nah, supaya kita tidak menjadi gusar dan bertanya-tanya, ini kebetulan kalau Quran kita ini kan wahyunya diturunkan dalam bahasa Arab, maka muncul nama Isa Al-Masih. Sementara Quran itu juga diterbitkan dalam berbagai bahasa, salah satunya juga diterbitkan dalam bahasa Yunani. Tolong bisa ditampilkan ya, yang sudah saya kirimkan itu. Quran yang dalam terjemahan bahasa Yunani, tolong ditampilkan. Oke, sambil operator menampilkan. Terus, bukan itu, tulisan Yunani. Terus. Nah, ini adalah Al-Quran dalam terjemahan bahasa Yunani. Penerbitnya ini adalah Saudi Arabia. Judul lengkapnya Al-Quranul Karim wa tarjamah ma'aniyah ilal lughah Yunaniyah, ilal lughah al-Yunaniyah. Jadi Al-Quranul Karim wa tarjamah ma'aniyah ilal lughatil Yunaniyah. Ini terbitan Saudi Arabia. Pada surah ketiga itu, ini ada terjemahan yang cukup menjadi bahan perhatian kita. Terjemahan Yunaninya itu yang ada tulisan angka 45 itu. Kalau bahasa Arabnya, idh qalatil malaikatu ya Maryam,
innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Itu ada teks terjemahan bahasa Yunani tertulis koita ot angeloi eipan oipan ho Maryam ho Allah. Ini pakai pakai aksara Yunani tapi dibaca Allah. Ho Allah so ananjeli Eucharista nea ena logo to onomato ta ena Mesias Yesus atau dalam kurung Kristus Yesus to paidites Maryam. Jadi muncul versi bahasa Yunani juga tertulis Mesias Yesus atau Kristus Yesus. Ini menarik. Kenapa kok pakai terjemahan seperti ini? Artinya apa? Kalau begitu, menurut cara pandang ulama di Saudi Arabia, bahwa Isa Al-Masih versi Quran berbahasa Arab, kalau dibandingkan dengan versi bahasa Yunani, itu maksudnya sama dengan Mesias Yesus atau Kristus Yesus. Sama. Jadi Kristus Yesus maksudnya sama dengan Isa Al-Masih. Kalau begitu, orang yang berpendapat bahwa Yesus Kristus atau Yesus Kristus itu beda dengan Isa Al-Masih, berarti secara teologis bertentangan dengan apa yang diterbitkan oleh Saudi Arabia. Nah, saya tidak bicara mengenai Yesus Kristusnya, saya bicara mengenai nama Isa Al-Masih. Nah, kalau kita lihat slide yang pertama, coba slide yang pertama. Ini merupakan Alkitab berbahasa Arab. Alkitab berbahasa Arab itu ada berbagai macam edisi. Ada yang diterbitkan di Lebanon, ada yang diterbitkan di Yordan, ada yang diterbitkan di Kairo, Mesir, dan ada yang diterbitkan di wilayah-wilayah lain di Timur Tengah yang berbasis bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu tentu saja ada yang menggunakan nama Yasuh Al-Masih. Yasuh Al-Masih disebutkan, dan saya kira semua pasti ada yang pernah membaca bahwa versi Arab tertulis Yasuh Al-Masih. Tetapi harus diingat bahwa semua orang Kristen Arab itu tidak selalu membaca dengan sebutan Yasuh Al-Masih. Tetapi mereka juga membaca dan menulis dengan sebutan Isa Al-Masih. Coba itu slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini saya kutip dari Alkitabus Sarif. Alkitabus Sarif lengkapnya itu tertulis Alkitabus Sarif At-Taurah wal Mazamir was-Suhuf Al-Anbiya wal Injil Syarif. Jadi ini kumpulan kitab Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi serta Injil. Jadi ini gabungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Slide berikutnya coba. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, itu saya kutip dari Injil Mata. Injil Mata. Injil Mata yang versi bahasa Arab ini ternyata akan menjadi bukti bahwa di kalangan Kristen Arab itu biasa menggunakan nama Isa Al-Masih. Itu ada tulisan hada sijillu nasabi Isa Al-Masih ibn Dawud ibn Ibrahim. Ibrahim, ya. Ayat yang pertama itu coba perhatikan. Hada sijillu nasabi Isa Al-Masih ibn Dawud ibn Ibrahim. Muncul nama Isa Al-Masih. Artinya kalau ada orang mengatakan bahwa orang Arab Kristen itu tidak pernah menggunakan sebutan Isa Al-Masih di dalam gereja, itu sesuatu yang dipertanyakan. Ini menjadi bukti bahwa Alkitab yang terbit di Timur Tengah juga menggunakan sebutan Isa Al-Masih. Padahal ini merupakan terbitan resmi yang diakui juga di Timur Tengah dengan ungkapan Isa Al-Masih. Meskipun ada juga yang pakai sebutan Yasuh Al-Masih.
Jadi saya tidak mempersoalkan bahwa sebutan Yesus Al-Masih itu tidak ada di kalangan Kristen Arab. Ada. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa orang Kristen di Arab, di Timur Tengah juga menggunakan terbitan Alkitab dengan penyebutan nama Isa Al-Masih. Itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian, bahasa Aram, baik Aram Barat maupun Aram Timur itu sudah eksis sebelum Islam muncul. Jadi sebelum Islam hadir di tengah-tengah manusia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir tahun 571 Masehi, alias abad ke-6. Tadi Mas Rudolf memberikan bukti ada satu biara yang nama itu terukir inskripsinya dengan sebutan Isaniyah. Artinya itu eksistensi bahasa Arab memang sudah ada sebelum Quran turun dalam bahasa Arab. Dan sebutan nama Isaniyah itu menjadi bukti bahwa ada nama Isa di situ. Kalau Isaniyah menunjuk pada pengikut Isa. Artinya pengikut Isa berarti pengikut Yesus. Nah, dalam bahasa Aram memang tidak dilafalkan dengan sebutan Isa, tapi dilafalkan dengan sebutan Yeshu atau Isho dalam versi bahasa Aram Timur. Nah, bahasa Aram Timur itu harus diingat. Bahasa Aram Timur itu menjadi salah satu tanda lingua franca di wilayah timur. Semua wilayah di imperium yang disebut imperium Parsi waktu itu, imperium wilayah Persia, itu bahasa lingua francanya adalah bahasa yang disebut bahasa Aram Timur. Nah, bahasa Aram Timur itu nanti itu ada kaitan erat dengan bahasa Parsi. Karena dalam bahasa Parsi itu tidak pernah dijumpai penyebutan nama Yesus atau Yeshu. Tapi justru yang muncul dalam bahasa Parsi sejajar dengan bahasa Aram Timur itu menggunakan sebutan Isho. Nah, kebetulan saya punya Alkitab tapi yang yang perjanjian baru saja. Ini namanya Injil Syarif, Injil Syarif. Lengkapnya Injil Syarif Tarjamah Jadid Farsi. Injil Syarif Tarjamah Jadid Farsi. Tolong ditampilkan yang ada tulisan Arab, coba yang di slide yang saya kirim. Tolong slide-nya. Bukan, terus. Terus, bukan yang itu, terus. Nah, itu coba. Itu tulisannya Arab, tapi itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Parsi. Bahasa Parsi itu bahasa yang dipakai di Iran. Kalau dulu tidak disebut Iran, dulu disebut sebagai Parsi. Dan itu kekaisaran besar sebanding dengan kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma waktu itu menggunakan bahasa tuturan bahasa Yunani. Sementara di wilayah timur itu menggunakan bahasa Aram waktu itu, tepatnya bahasa Aram Timur atau Suryani, bahasa dialek timur, itu sejajar dengan bahasa Parsi, terutama dalam persoalan nama Isa. Nah, sekali lagi dalam bahasa Suryani Timur, itu yang muncul adalah nama Isho Mesiha. Isho Mesiha. Ya, muncul nama Isho Mesiha. Nah, itu bisa dikutip tadi sudah dibacakan juga oleh Mas Rudolf, terutama yang versi bahasa Aram Timur, supaya tidak lupa saya kutipkan juga. Jadi bahasa Aram Timur itu tertulis begini, Injil Matius pasal 1 ayat 1 itu tertulis Ketava dilidute Iso Mesiha breh David breh de Abraham. Jadi saya ulangi lagi, tertulis Ketava dilidute Iso Mesiha breh David breh de Abraham. Jadi betul, tulisannya seperti itu. Betul. Muncul kata Iso Mesiha. Kalau Iso Mesiha ini bahasa Suryani Timur. Nah, sementara
ini lingua franca, bahasa yang diakui sebagai bahasa bersama di Kekaisaran Timur waktu itu, dalam arti wilayah Persia waktu itu. Nah, dalam bahasa Parsi juga muncul nama yang sepadan dengan versi Syria Timur. Tolong slide yang saya tadi ya, slide yang bahasa Parsi. Slide yang bahasa Parsi tolong tadi ditayangkan ulang. Nah, ini namanya Injil Matta. Injil Matta artinya Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 3. Itu kalau saya baca begini. Sajare nomiye Isya Masih Pesare Dawud, Pesare Ibrahim. Saya baca lagi ayat yang 1 itu. Sajare nomiye Isya Masih Pesare Dawud, Pesare Ibrahim. Ibrahim pedare Ishaq bud. Wa Ishaq pedare Yaqub. Wa Yaqub pedare Yehuda. Wa bradarane bud. Wa Yehuda pedare Foras. Wa Zora Astomar. Wa Foras pedare Khosrun, wa Khosrun pedare Aram. Kalau di sini kita akan lihat dari sisi bahasa bahasa Parsi, itu ada ungkapan begini. Isoi masih. Bahasa Parsinya itu Isoi masih. Kalau bahasa Aram Timurnya Iso Masiha. Iso Mesiha. Iso Mesiha. Kalau bahasa Parsinya Isya Masih. Ada kedekatan antara bahasa Parsi dengan bahasa Aram Timur. Ini sebelum Islam muncul sudah ada dialek seperti ini. Dialek versi Parsi menyebut Isya Masih. Bahasa Aram Timur menyebut Isya Mesiha. Isya Mesiha. Nah, dalam bahasa Parsi ini muncul kata pedare. Pedare itu artinya bapak. Pedar, pader, fader, itu bahasa Parsi. Kalau bahasa Inggrisnya menjadi father. Bahasa Sanskritnya menjadi pitar. Bahasa bahasa Yunani menjadi bahasa Latin ya, menjadi pater. Bahasa Latin pater, bahasa Sanskrit itu menyebut pitar, bahasa Inggris menyebut father, bahasa Jerman menyebut vater, bahasa Parsi menyebut fader atau pedare. Nah, ayat yang kedua tertulis Ibrahim pedare Ishaq bud, wa Ishaq pedare Yaqub. Pedare, fader itu artinya ayah. Kemudian disebut Yehuda wa baradarono bud. Baradaron. Nah, baradaron itu bahasa Parsi. Bahasa Inggrisnya itu menjadi brother. Bahasa Sanskritnya menjadi barata. Jadi barata itu artinya saudara. Makanya ada kitab yang namanya ada perang yang namanya perang Barata Yuda dalam kitab Mahabharata itu disebut Mahabharata ada Barata Yuda. Barata itu artinya saudara. Yuda itu perang, jadi perang saudara. Bahasa Parsinya itu menyebutnya apa? Baradaron. Baradaron itu artinya saudara. Bahasa Inggrisnya menjadi brother. Ini kajian linguistik, tidak bisa diingkari bahwa kalau kita berpijak pada kajian linguistik, sekali lagi jangan dicampur aduk dengan pembahasan teologis. Nanti itu akan terjadi bias. Kita masuk dalam tradisi linguistik aja dulu. Jadi sekali lagi ini menjadi bukti bahwa bahasa Parsi dengan bahasa Aram Timur itu masih mengekalkan yang namanya nama Iso Masih bahasa Parsinya atau Iso Mesiha. Nah, sekali lagi ini ada fakta real yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun bahwa persebaran bahasa Aram Timur itu bukan hanya di wilayah Parsi, tapi juga sampai ke wilayah India. Bahkan menurut catatan Bapak Gereja,
bahasa Aram itu masih dibawa, diajarkan oleh salah seorang Rasul Yesus Kristus yang namanya Martoma. Makanya di India ada gereja namanya Gereja Martoma. Dalam bahasa Malayalam, karena mereka penutur bahasa Malayalam, itu Alkitab bahasa Malayalam masih mengekalkan nama Iso Mesiha itu. Yang tentu saja itu merupakan dialek bahasa Aram Timur. Jadi orang-orang Kristen di India itu kalau menyebut Yesus Kristus itu bukan Yesus Kristus, tapi menyebutnya Iso Mesiha dalam dialek Aram Timur. Artinya apa? Bahasa Aram Timur itu tetap dikekalkan, terutama dalam penyebutan nama Iso Mesiha sampai ke wilayah India. Dan itu saya kira penting untuk dipelajari oleh semua, baik Kristen maupun yang Muslim. Nah, saudara-saudara, ini menjadi bukti sekali lagi bahwa bahasa Aram Timur, bahasa Parsi, kemudian bahasa Arab tentu saja yang versi Quran menyebutnya Isa Al-Masih, itu sebetulnya tidak menunjuk pada pribadi yang berbeda. Itu pribadi yang sama. Sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Mas Rudolf, saya kira itu patut direnungkan, apalagi kajian inskripsi dan linguistik. Ini sekali lagi yang bisa dibaca juga. Ini ada terbitan Holy Bible, tapi ini merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari teks Aram Timur yang digagas oleh penulisnya namanya sebentar. Penulisnya itu Lamsa kalau ya. Iya, Lamsa. Nah, ini judulnya Holy Bible from the Ancient Eastern Text. Jadi ini Alkitab berdasarkan teks Timur yang kuno yang diterbitkan oleh Jos M. Lamsa dari bahasa Aram Pesita, tapi tentu saja Aram Timur. Nah, dalam pengantar awalnya beliau memberikan catatan bahwa versi bahasa Suryaninya itu memang terbaca Isho. Terbaca Isho. Jadi namanya disebut Iso Mesiha. Itu nama Yesus disebutkan Iso Mesiha. Kemudian nama Abraham tertulis Oraham. Nama Ishak tertulis Ishak. Nama Yakub tertulis Yakub. Nama Simon tertulis Simun. Nama Yuda tertulis Ihoda. Nah, bukan Yuda tapi Ihoda. Menyebutkan Ihoda. Kemudian Zebulun, Isahar. Ini menarik sebetulnya. Karena apa? Yosua juga disebut Isobarnun. Ini ada satu hal yang bisa kita kaji bersama. Bahwa nama Isa Al-Masih versi Quran, kemudian nama Iso Mesiha Aram Timur, Pesita Aram Timur, kemudian Parsi menyebutnya Iso Mesih, itu menunjuk pada pribadi yang sama, bukan pribadi yang berbeda. Nah, kebetulan saya juga membuka dokumen yang saya punya, itu Al-Ahdul Jadid. Ini Al-Ahdul Jadid Tarjamah Bainas Sutur. Ini artinya perjanjian baru, terjemahan interlinear, Yunani Arabi. Terbitan Al-Jami'ah Antoniyah, Kuliah Ulum yang ada di Lebanon ini. Jadi ini kampusnya namanya kampus disebut Jami'ah Antoniyah. Ini Yunani dan Arabi. Nah, ketika saya cek di sini memang tidak menggunakan versi Isa Al-Masih Arabnya, tapi menggunakan ungkapan sebutan namanya itu Yasu Al-Masih. Yasu Al-Masih. Jadi yang versi Arab itu ada dua penyebutan. Yasu Al-Masih, ada Isa Al-Masih. Versi Aram juga ada dua. Ada yang menyebut Yesu Mesiho, ada yang menyebut Iso Mesiha. Tergantung itu Aram Timur atau Aram Barat. Yang versi Parsi itu hanya tunggal. Hanya disebut Iso Masih.
Iso ye Masih. Jadi mulai dari dokumen yang paling kuno sampai yang sekarang tertulis Iso ye Masih. Makanya tadi dalam bahasa Parsi menyebut Sajare nomiye Iso ye Masih pesare Dawud pesare Ibrahim. Itu yang versi bahasa Parsi. Makanya dalam bahasa Parsi itu ada kedekatan dengan bahasa bahasa Indo-Jerman. Misalnya Behnam artinya dengan nama, Behnam, nam. Nam artinya nama, name bahasa Inggrisnya. Bahasa Sanskrit juga muncul. Om Nama Siwaya. Om Nama Siwaya. Nama, name. Jadi ini saya kira sekelumit informasi berkaitan dengan kajian linguistik. Saya sengaja menggunakan penjelasan sederhana, tidak menggunakan kajian istilah-istilah linguistik. Kalau nanti saya sebut misalnya idialek, dialek, kemudian lang, parol, kemudian ada apa istilahnya pakai sebutan fonetis, fonem, fonologi, kemudian semantik, morfologis. Kalau saya sebut itu pasti nggak banyak yang paham. Makanya saya pakai istilah sederhana saja. Karena itu pakai tradisi akademis kajian linguistik. Saya kira itu ya yang saya sampaikan untuk sementara. Nanti kita bisa tanya jawab. Saya kira itu lebih penting. Terutama ada Mas Rudolf ini sebagai rekan atau mitra dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Ali. Tadi Pak Ali bilang kajian ini sudah dibikin sederhana mungkin. Jadi sederhana aja seperti ini ya. Bagaimana kalau berat? Waduh pasti udah ngantuk semua. Karena Pak Ali ini dosen jurusan filologi. Jadi jangan heran kalau bahasanya memang bahasa ilmiah. Jadi kalau Anda yang ikut kuliahnya Pak Ali malam ini, minimal pendidikan Anda harus paham sedikit lah gitu ya, biar Anda lebih pintar gitu. Baik, ini Pak Rudolf ini. Tadi Pak Ali sudah menyinggung ini Pak Ali bahwa di kalangan Islam sudah ada masalah antara penyebutan Isa dan Yesus. Di antara kalangan umat Kristiani pun itu ada masalah juga karena ada penyebutan Yesus Kristus, ada yang menyebut Yesua Hamasiah, ada yang menyebut sebutan-sebutan yang lain ya. Ini bagaimana sejarahnya Pak Rudolf kok bisa seperti itu begitu? Halo Pak Rudolf, masih ada? Halo ya Pak, ya. Iya. Bisa dengar pertanyaan tadi saya Pak? Bagaimana Pak? Ini saya kurang jelas penerimaan. Kurang ya. Iya, ini tadi disinggung oleh Pak Ali bahwa di kalangan Kristen pun memang ada masalah dalam penyebutan Yesus ini. Di kalangan Muslim pun juga ada masalah antara Isa. Banyak sekali kalangan Muslim membedakan Isa itu bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Tadi udah dijelaskan panjang lebar sama Pak Ali, sama Pak Rudolf. Tadi Pak Ali sudah menggunakan bahasa sederhana mungkin. Tetapi meskipun ya mungkin banyak yang masih harus diulang-ulang, videonya harus diputar sampai 5 kali baru paham. Ini kalau di kalangan Kristen sendiri Pak Rudolf, kita ingin tahu karena di sana juga ada penyebutan Isa Al-Masih ya. Kristen awal-awal itu masih menyebut Isa, itu masih ada terjemahan pakai kalimat Isa. Kemudian ada Kristen yang menyebut Yesus. Ada lagi umat Kristen yang menyebut Yesua Hamasiah. Padahal kita ketahui akhiran us ini kan dari bahasa Yunani ya Pak ya. Karena orang Aram sendiri tidak mengenal kalimat akhiran us itu yang harusnya Yesua atau Yesu tadi dikatakan. Bagaimana ini Pak Rudolf? Halo Pak Rudolf? Halo, gimana Pak? Tadi saya bicara Bapak dengar nggak? Putus-putus Pak, maaf Pak. Putus-putus ya. Ya intinya bagaimana sejarahnya di Kristen kok ada yang mengatakan Yesus, ada yang mengatakan Yesua Hamasiah gitu aja Pak. Tolong Pak. Halo Pak Rudolf. Ini maaf ya Pak Rudolf ini jaringannya ada agak masalah ini. Tadi HP-nya juga
tidak bisa, ini pakai laptopnya juga kameranya juga bermasalah. Jadi saya mohon maaf kepada pemirsa ini wajahnya Pak Rudolf yang ganteng ini tidak bisa tampil di depan ini. Halo Pak Rudolf, masih bisa dengar saya? Ya, ya Pak. Ya. Iya, tolong jelaskan Pak Rudolf, itu di kalangan Kristen kenapa ada perbedaan seperti itu? Ada yang mengatakan Yesus, ada yang mengatakan Yesua HaMasiah. Tolong Pak. Halo Pak Rudolf, Saya kurang dengar Pak, maaf. kurang dengar ya? Mungkin masih terkendala ini. Halo, Iya. bisa dengar suara saya lah? Halo. Iya, ini tolong jelaskan Pak Rudolf. Ini pendapat Kristen yang antara Yesus dan Yesua HaMasiah gitu aja, tolong. Putus-putus ya. Terkendala di jaringan ini Pak Rudolf ini. Halo, Iya, Rudolf, kayaknya bisa masuk? kendala jaringan. Iya, tolong Pak Ali mungkin bisa jelaskan ini Pak Ali. Iya, Oke. memang itu Pak Ya, Rudolf coba. bicara itu cepat. Ya. Ya. Gini Pak, saya coba menjelaskan sedikit perbedaan Yesua HaMasiah dan Yesus dalam Kristen. Sepengetahuan saya, kalau penyebutan Yesua HaMasiah itu memang dalam bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Dan dalam bahasa Ibrani ini kemudian diturunkan atau ada sebagian Kristiani dalam teks-teks Perjanjian Baru penulisannya dalam bahasa Yunani Yesus Kristus, kemudian dari itu diinggriskan Jesus Christ, kemudian ke bahasa-bahasa lain termasuk ke Indonesia Yesus Kristus. Nah, tapi menarik sebenarnya pertanyaan kita semua mungkin sebagai umat Kristiani, apakah pada saat itu penyebutannya Yesua HaMasiah? Karena secara fakta, de facto, bahwa abad 1 Masehi di Palestina itu pembicaraannya, komunikasinya menggunakan bahasa Arab. Dan itu berarti penulisan atau penggunaan nama Yesua HaMasiah itu adalah terjemahan. Menurut saya ini ya, terjemahan. Meskipun Yesus berdarah Yahudi, namanya Yesua terkait dengan penyelamatan dan sebagainya, tetapi dalam kebiasaan sehari-hari orang lebih mengenal menyebutnya dengan nama Isho, termasuk cerita-cerita dalam teks-teks Perjanjian Baru. Nah ini menarik sebenarnya kalau dikaji lebih dalam, apakah di dalam teks tertulis Perjanjian Baru itu terlihat atau nampak memang ada kata serapan baik dari bahasa Ibrani maupun dari bahasa Yunani. Tapi kita akan bisa membedakan mana kata serapan dan mana yang dominan yang memang digunakan sehari-hari. Nah, sebenarnya merujuk pada pribadi yang sama. Kalau kita lihat secara umum bahwa Yesua HaMasiah maupun Yesus maupun Isho Mesiha, So Mesiho, itu semua merujuk pada pribadi yang sama, Yesus Kristus yang kita kenal selama ini. Nah, kalau dari sisi nama memang lebih dekat dengan Aram Barat ya. Jadi urut-urutannya dari Ibrani, bahasa Ibrani, kemudian juga bahasa Aram, akhirnya ke bahasa Yunani dan ke bahasa bangsa yang dimana oleh penginjil-penginjil pada saat itu, berita-berita firman pada saat itu memberitakan dalam bahasa Yunani. Sehingga komunitas bahasa Aram ini semakin terdesak. Tidak sebanyak mereka komunitas yang ada yang menggunakan bahasa Yunani, kecuali ke arah timur. Bahkan ke arah timur ini menarik sebenarnya, di Cina, di Xi'an, itu abad ke-7 Masehi, ya abad ke-7 Masehi itu sudah ada tugu ya di sana bahwa para rahib ini menggunakan bahasa Arab mengabarkan perjanjian baru, kabar sukacita ini sampai ke China. Bahkan saya mendengar juga sampai ke Jawa ya. Perlu dikaji lebih lanjut ya, atau bahkan Barus mungkin ada yang pro dan kontra ya. Paling tidak apa yang kita lihat di sini kita harus benar-benar mengembalikan nama asli atau nama yang digunakan oleh
Yesus Kristus pada abad 1 Masehi. Seperti kalau di Islam dengan Arabnya, seperti perjanjian lama Nabi Musa dengan bahasa Ibraninya. Bahkan perjanjian baru ini ya semestinya menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi kalau saya melihat Yeshua HaMasyiah dengan Yesus ini sebenarnya ya sama saja. Ini cara pandang saya pribadi yang sama. Hanya kebetulan Yeshua HaMasyiah ini dalam bahasa Hebrew, Ibrani, dan Yesus dalam bahasa Yunani. Tapi kalau kita kaji secara teks tertulis perjanjian baru itu cukup menarik juga. Mana teks yang dituliskan. Nah, tapi kalau dalam bahasa komunikasi lisan, semua sepakat, para ahli sepakat bahwa Yesus berbicara dalam bahasa Arab. Bahkan Perdana Menteri Netanyahu pun setuju, seperti ketika beliau dikunjungi oleh Paus saat itu bercakap-cakap bahwa Perdana Menteri Israel saat itu menyatakan bahwa Yesus berbicara bahasa Ibrani, tetapi Paus menegaskan bahwa berbahasa Arab. Meskipun Ibrani juga mengerti. Artinya bahasa Semit ini juga dimengerti Yesus. Nah, cara pandang kawan-kawan Kristiani itu melihat seolah-olah bahasa Aram meskipun lokasinya berbeda, agak jauh, bahasa Aramnya sangat kontras. Sebenarnya tidak. Jadi kalau kita membaca Targum, misalkan mungkin Pak Ali nanti bisa melihat di dalam Targum bahwa bahasa Aram yang terdokumentasi di sana kemudian dibacakan oleh kelompok komunitas Arami yang ada sekarang ini, mereka masih bisa membaca dengan baik. Ya, karena perubahan sistem penulisan atau perubahan dalam tata bahasanya itu sangat sedikit sekali dalam 500 tahun, ya, abad 1 sampai abad ke-5. Ya. Ini yang kadang diperbincangkan oleh kawan-kawan Kristiani, apakah sama? Ya, seperti itu. Yang kedua, teman-teman Kristiani masih kesulitan membedakan skrip aksara Ketaf Asyuri, kemudian Estrangelo, kemudian Madin Khaya, dan Serto. Ya, sebenarnya aksara ini kalau kita mau sederhanakan, mau perbandingkan, kalau di Indonesia atau Melayu itu seperti Arab Pegon, ya, tulisannya Arab tapi berbahasa Melayu atau berbahasa Jawa, ya, seperti itu. Nah, ini mereka sampai hari ini kalau kita membaca kitab-kitab suci umat Kristiani masih menggunakan 3 skrip ini bersamaan, ya. Jadi ada yang menggunakan Ketaf Asyuri, satu memang yang berbahasa Ibrani, satu berbahasa Arab. Dan yang kemudian Estrangela ini abad ke-1 Masehi yang berasal dari Edessa, negara Turki, ya, itu menggunakan skrip yang kalau kita ketik di medsos itu selalu yang keluar adalah aksara Estrangelo atau Estrangela. Tapi yang menarik justru yang ada kaitannya link dengan Arab Quran misalkan, itu adalah yang Madin Khaya ini dan dengan Serto ini. Kalau secara ortografis, misalkan kalau kita lihat lam alif dalam bahasa Arab itu akan mirip sekali dengan lomat alaf. Begitu juga alif lam mirip sekali dengan olaf lomat, ya. Banyak sekali ortografi ini ada pendekatan-pendekatan, ya, kedekatan-kedekatan secara ortografi. Nah, begitu juga Madin Khaya secara pengucapan. Dan tentu kita ingat, vokalisasi dalam bahasa Aram itu sudah A, I, U, E, O pada saat itu. Sedangkan dalam bahasa Arab kalau tidak salah, awal-awalnya tidak selengkap ini, mungkin perkembangan kemudian. Nah, itu yang harus kita cermati, makanya penulisan Isa ini merujuk ke sana juga. Selain tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam dokumentasi dalam bahasa Mandaean, ya, Aram Mandaean itu seringkali acapkali tulisan shin menjadi sin. Nah, ini cukup menarik sebenarnya kalau kita perdalam, ya. Jadi saya tegaskan lagi sebenarnya Yeshua HaMasyiah dengan Yesus ini merujuk pada pribadi yang sama. Gitu Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Rudolf. Ini penjelasannya sudah sangat jelas sekali. Bagi rekan-rekan semua, ini saya buka pertanyaan, tapi kelihatannya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini kebanyakan tidak sesuai tema, jadi tidak saya bacakan.
Cuman hanya ada beberapa saja yang bertanya sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan tema. Itu pun juga masih mengulang. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang seperti itu, pertanyaannya juga masih mengulang. Seperti ini pertanyaannya. Tolong jelaskan sejarahnya kok bergeser Nabi Isa menjadi Yesus Kristus. Tadi udah dijelaskan seperti itu ya, panjang pertanyaan, ditanyakan lagi. Mungkin Pak Ali bisa menjawab ini, Pak Ali? Ya, itu pertanyaan dari Muslim atau dari Nasrani? Tidak tahu ya. Tidak tahu ini. Ya. Kemungkinan itu pertanyaan dari Muslim karena disebut pertama kali Isa kok bergeser menjadi Yesus Kristus. Kalau tidak salah keliru pertanyaannya. Iya. Betul, pertanyaan begitu ya. Nah, ya. Ya, saya bisa menebak kemungkinan besar itu pertanyaan dari Muslim. Kemungkinan. Saya hanya sekedar kemungkinan. Tapi seandainya betul yang bertanya itu Muslim, saya hanya menjawab begini saja sederhana. Dalam Quran memang tertulis nama Isa Al-Masih. Tertulis nama Isa, gelarnya Al-Masih. Di situ ada Al-Ma'arifah di situ. Nah, kalau Al-Quran dalam bahasa Arab seperti itu, tentu saja boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain dengan tetap mempertahankan nama versi Arabnya. Boleh, dan itu sah-sah saja. Tetapi apa yang diterbitkan oleh Saudi Arabia ini menarik, karena apapun yang diterbitkan oleh Saudi Arabia, itu akan menjadi rujukan utama seluruh kaum muslimin sedunia. Terutama dalam persoalan penerbitan terjemahan Quran. Nah, sebagaimana yang tadi saya tayangkan, nama Isa Al-Masih dalam Quran yang versi ini tertulis Iero Quranio. Iero Quranio. Ini Quran terjemahan bahasa Yunani, bahasa Greek. Dalam bahasa Greek itu justru muncul tidak dengan sebutan nama Isa Al-Masih, tapi disebut dengan sebutan tulisan pakai aksara Yunani dan bunyinya Mesias Yesus atau disebut Kristus Yesus. Pertanyaannya sekarang, apakah ini terjemahan yang keliru? Kalau ini terjemahan yang keliru, berarti apa yang dilakukan oleh Saudi Arabia itu salah total semua. Kalau kita berpendapat bahwa Isa tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus, atau Isa tidak ada hubungannya dengan Kristus Yesus. Padahal di sini Quran terjemahan bahasa Yunani tertulis Kristus Yesus atau Mesias Yesus. Kalau begitu antara Kristus Yesus dalam bahasa terjemahan Quran Yunani itu maksudnya sama dengan Isa Al-Masih Quran. Kalau kita menganggap ini terjemahan yang salah, silahkan kita melakukan bentuk ketidakpercayaan protes besar kita kepada Saudi Arabia. Silakan, dan itu hak setiap orang. Tapi yang jelas ini terjemahan bukan terjemahan individual. Ini terjemahan yang dilakukan oleh para pakar Muslim yang memang sudah dilegitimasi oleh para ulama yang sangat ketat di Saudi Arabia. Ini menjadi bukti konkret yang tidak bisa ditolak. Ini saya tidak bicara mengenai teologis, saya bicara mengenai aspek linguistiknya. Aspek linguistiknya berarti bahwa Isa Al-Masih sebanding, maksudnya sama dengan Yesus Kristus atau Mesias Yesus. Maksudnya sama. Nah, pelajaran bagi kita sebagai seorang yang bergelut dalam persoalan ini, akademik, tentu saja ini masuk kajian linguistik yang pertama kali. Hubungan antara bahasa Aram dengan bahasa Arab itu amat begitu dekat dibanding hubungan antara bahasa Arab dengan Ibrani. Sekali lagi, hubungan bahasa Aram atau Suryoyo atau Suryani dengan bahasa Arab itu sangat begitu dekat dibanding hubungan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Misalnya, saya ambil contoh. Kata solat dalam bahasa Indonesia itu kan diambil dari kata solah dalam bahasa Arab. Hayya 'alas solah. Solah bahasa Arabnya. Hayya 'alas solah itu bahasa Arabnya. Itu dari bahasa Suryoyo atau Suryani itu muncul kata selota. Sedangkan bahasa Arabnya itu menjadi tevila. Nah, kalau tevila dengan solah bahasa Arab sangat begitu jauh.
Contoh yang kedua misalnya, dalam bahasa Arab ada kata hayah, hayah, hayah. Dalam bahasa Suryani atau Suryoyo itu muncul kata khyota. Khyota bahasa Arabnya hayah, bahasa Ibraninya hai. Kemudian ini bukan hanya sekedar soal leksikonnya, soal mufradatnya, tapi aksara atau hurufnya itu secara ortografi. Tadi Mas Rudolf juga bicara soal ortografi. Ortografi itu maksudnya dalam bahasa awam itu bentuk tulisan. Bentuk tulisan, kalau kita melihat sebuah tulisan, itu bentuknya. Itu yang disebut sebagai ortografi, dan cara menulisnya itu yang disebut sebagai ortografi. Bentuk tulisan Arab dengan bentuk tulisan Aram atau Suryoyo itu sangat begitu mirip dibanding bentuk tulisan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Coba bandingkan tulisan bahasa Ibrani dengan tulisan bahasa Arab. Sangat begitu jauh kedekatannya. Sedangkan bahasa Arab, tulisan aksara Arab dengan tulisan Estrangelo misalnya, atau tulisan bahasa Aram versi Timur, itu bentuknya mirip sekali. Artinya apa? Ini ada sesuatu. Tidak mungkin bila tidak ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Kenapa? Arab begitu dekat dengan bahasa Suryani, atau begitu dekat bahasa Aram dibanding dengan bahasa Ibrani. Meskipun tiga bahasa ini masuk satu rumpun yang disebut bahasa Semitic languages atau bahasa-bahasa Samiyah. Nah, jadi kita bisa melakukan pendekatan dengan dua cara, pendekatan huruf, pendekatan bahasa. Hurufnya banyak miripnya antara bahasa huruf Aram atau huruf Siriak dengan huruf Arab. Bahasanya ada kedekatan antara bahasa Arab dengan bahasa Aram. Dan ini saya kira penting untuk dikaji. Sekali lagi, ini pekerjaan kita bersama untuk memulai melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya akademis, terutama dalam masalah linguistik itu, supaya kita bisa menyinkronkan antara tradisi Aram dengan tradisi Arab. Saya kira itu Pak Edi ya. Ya, terima kasih Pak Ali. Sudah dipaparkan ya. Jadi kepada pemirsa semua, sudah kita akhiri saja perbedaan pandangan bahwa Yesus itu beda dengan Isa. Di sini sudah dihadirkan bukti-bukti tertulis dari para pakar-pakar sejarah bahwa Yesus, Isu atau Yesua Hamasia atau Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus atau Yesus Kristus itu adalah satu orang yang sama. Kemudian ini untuk Pak Rudolf ini, Pak Rudolf masih dengar saya? Iya Pak. Pak Rudolf, ya ini ada pertanyaan ini Pak dari umat Kristen ini Pak untuk Bapak Rudolf ini. Mungkin pertanyaan terakhir ya, setelah ini kita akan closing statement Pak, karena sudah 1 jam 15 menit ini. Ini ada yang bertanya ini Pak, kalau Isa itu disamakan dengan Yesus, apa pengertian Isa Al-Masih, sedangkan Yesus adalah Yehua yang menyelamatkan? Kalau Bapak mengatakan, iya, kalau Bapak, ini ada pertanyaan dari Kristen Pak ya, kalau Pak Rudolf ini menyamakan Isa itu dengan Yesus, apa pengertian Isa Al-Masih, sedangkan Yesus itu adalah pengertiannya adalah Yehua yang menyelamatkan, Yahweh yang menyelamatkan. Pengetahuan saya, begini saya coba. Isa Al-Masih itu bisa jadi kata serapan dari isu Mesyiha, ya, atau dengan proses yang secara sederhana saya sudah ulaskan tadi, perbedaan fonetiknya, terus kemudian mereka transit ke Aram Mandaean juga ya. Jadi saya sudah sebutkan shin dan sin itu saling menukar ya, phonetic correspondence di situ juga. Dan yang menarik juga bahwa isu Mesyiha ini terrekod seperti yang diulas oleh Pak Ali, terrekod dalam bahasa Farsi. Jadi menurut saya umat Kristiani
tidak perlu khawatir menyebut Isa Al-Masih dan Isa Mesiha selain yang selama ini kita dengar yaitu Yesus Kristus. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Jadi demikian kawan-kawan semua apa yang sudah dipaparkan oleh para pakar di sini supaya bisa diambil ilmunya ya. Di sini kita tidak menampilkan debat. Jadi ada yang bertanya, kok nggak debatnya seperti itu, kok settingan dan sebagainya. Ini bukan debat, ini adalah kajian bersama. Jadi kita di sini menghadirkan pakar bahasa Aram yang beliau ini adalah dari umat Nasrani. Kemudian juga dihadirkan pakar bahasa Ibrani yaitu Bapak Menachem Ali, ini adalah Muslim. Jadi kita di sini tidak berdebat, tetapi kajian linguistik bersama-sama duduk membicarakan hal yang sama. Jadi tadi sudah dikutip oleh Bapak Ali bahwa kita tidak membicarakan perbedaan teologis di sini, tetapi kita berbicara masalah kesamaan atau asal-usul bunyi dan bahasa, karena di kalangan Kristen maupun Islam itu ada yang membedakan antara Isa dan Yesus. Tadi udah dibahas bersama-sama dan mereka sepakat bahwa Nabi Isa dan Yesus itu adalah satu orang yang sama. Mungkin untuk pemirsa sekalian perlu Anda ketahui bahwa ini diselenggarakan oleh Yayasan At-Tauhid Surabaya, di mana kita mempunyai channel yang bernama Geraha Mu'alaf bersinergi dengan rekan-rekan semua dengan 8 channel langsung di-share. Bahkan Pak Menachem Ali juga punya channel khusus, silakan Anda subscribe juga channelnya Bapak Menachem Ali. Menachem Ali apa kemarin Pak? Channelnya Pak Ali apa? Official, Menachem maaf. Ali Ya, official. Menachem Ali official. Jadi tolong di-subscribe, dikembangkan supaya Pak Ali juga bisa sama-sama terus menuangkan ilmunya, bisa kita simak secara gratis di YouTube ya. Jadi kalau kita mengundang Pak Ali jauh ya, susah sekarang karena masih pandemi COVID, tapi alhamdulillah kita masih bisa mendengarkan kajian beliau meskipun itu melalui online ya. Dan untuk sesi terakhir ini closing statement ini Bapak Rudolf dulu ya, closing statement mungkin 5 menit atau 6 menit Pak, silakan Pak. Ya, menurut saya setelah pemaparan dari Pak Ali dan apa yang saya jelaskan tadi, kepada khususnya teman-teman Kristiani, janganlah anti atau alergi ketika membaca atau melihat nama Isa Al-Masih. Karena di sini kita membahas dari sisi nama dan sisi linguistik, bukan permasalahan narasi cerita di masing-masing kitab suci. Ya tentu saja itu akan berbeda sesuai dengan kitab suci masing-masing. Nah, kita sudah bahas tadi dari data sejarah, terutama saya ungkapkan dari data sejarah linguistik bahwa kaitan Isa Al-Masih memang terkait sekali dengan bahasa Aram Timur yaitu Isa Mesiha. Kalau saya boleh anjurkan teman rekan-rekan Kristiani di Indonesia, silakan belilah kitab suci Perjanjian Baru bahasa Aram. Nanti Anda akan melihat sendiri. Kalau perlu interlinear atau bilingual antara Aram dan Aram Timur, pesita Aram Timur dengan bahasa Arab, sehingga akan akrab sekali dengan nama-nama ini yang mungkin sementara ini dipertanyakan. Nah, jadi jangan khawatir, jangan takut bahwa ini memang nama yang sama ya. Saya tidak membicarakan narasi cerita masing-masing, pribadi masing-masing, karena di kitab suci masing-masing memiliki narasi yang berbeda. Begitu, Pak Edi. Baik, Pak Rudolf, terima kasih. Itu tadi adalah sebuah penutup dari Bapak Rudolf ya, mewakili umat Kristen di sana bahwa sebetulnya tidak ada masalah atau tidak ada kendala penyebutan Nabi Isa atau Yesus. Dan untuk umat-umat Muslim, kadang-kadang kita itu sering menghujat Yesus dihujat. Padahal itu adalah Nabi Isa yang mulia. Sering kita ingatkan, kenapa Anda hujat? Mereka selalu berkata, Yesus itu beda dengan Nabi Isa. Setelah Anda mendengarkan kajian ini, semoga Anda bisa tercerahkan dan berhentilah menghujat. Tidak boleh menghujat. Al-Quran juga tidak memperbolehkan kita menghujat sesembahan orang lain. Itu ayatnya ada. Dan Anda kalau menghujat, melanggar ayat di dalam Al-Quran. Untuk Pak Ali, closing statement, silakan Pak Ali. Ya, terima kasih. Kita bisa
bertemu dengan Mas Rudolf, dan saya kira pernyataan closing statement dari Mas Rudolf penting bukan hanya bagi kaum Kristiani, juga bagi kaum Muslim. Artinya nama Isa Al-Masih dalam Quran tidak perlu dibedakan, tidak perlu dibuat bertentangan dengan nama Yesus Kristus ataupun Yesus Al-Masih. Karena sebetulnya merujuk pada person atau pribadi yang sama. Ini tentu saja hanya dalam konteks linguistik, tidak masuk dalam konteks teologis. Karena kalau bicara teologis, itu antara Islam dengan Nasrani narasinya bisa berbeda. Detailnya bisa berbeda. Jangankan antara Islam dan Nasrani detailnya berbeda. Pemahaman antara kekristenan Ortodok, Katolik, Protestan secara detail juga berbeda, meskipun merujuk pada nama yang sama. Artinya kalau kita masuk kategori kajian teologis, itu nanti rawan perdebatan. Dan saya menghindari itu di forum Geraha Mu'alaf ini. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks linguistik, tentu saja ternyata tidak ada sesuatu yang membedakan antara bahasa Arabnya dengan bahasa Syria Timur. Dan sekali lagi, kebanyakan para ulama menyebutkan bahwa Isa Al-Masih itu merupakan mu'arrab. Istilah yang aslinya bukan Arab, diarabkan. Dan ternyata tadi sudah disebutkan, baik dalam paparan saya maupun Mas Rudolf, itu ada kaitan dengan nama Isa Mesihah. Versi Arabnya menjadi Isa Al-Masih. Nah, dengan cara seperti itu, kita akan paham bahwa dari sisi linguistik, di situ nama Isa versi Quran. Ada alif bengkong kalau bahasa kita. Huruf ya tapi nggak ada titik di belakangnya. Itu menunjukkan mu'arrab. Sama dengan Musa, itu ada semacam huruf ya tapi nggak ada titik. Itu menunjukkan mu'arrab. Aslinya bukan Arab, diarabkan. Jadi dalam kesimpulan saya, nama Isa itu sebetulnya kosakata non-Arab yang diarabkan. Dan sekarang sudah jelas bahwa itu ada kaitan dengan nama Isa Mesihah. Nah, saya kira itu Pak Edi. Tentu saja ini penting untuk dipelajari semua. Iya, terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Rudolf ya. Jangan, terima kasih Pak Edi. Iya, nanti suatu ketika diperbaiki HP-nya, jadi bisa Pak Rudolf ini bisa tampil wajahnya ini. Soalnya kita banyak masuk kritikan ini, katanya Pak Rudolf ini settingan dia bilang. Jadi memang ini bukan settingan ya, ini ada kendala teknis tadi. Pak Rudolf sampai keringetan tadi nyeting-nyeting HP, laptop nggak keluar-keluar kameranya. Ada kerusakan di kamera. Tadi mohon maaf ya untuk pemirsa sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Rudolf. Nanti kapan-kapan kita undang lagi di Geraha Mu'alaf, jangan kapok. Kita akan kajian duduk bersama. Kemudian terima kasih Pak Ali, kajian malam hari ini sangat mencerahkan. Semoga Pak Ali dan Pak Rudolf tetap sehat di sana beserta keluarga, dijauhkan dari sakit penyakit. Baik. Sama-sama Pak Edi, dan terima kasih kehadiran Mas Rudolf. Semoga sehat selalu Mas Rudolf. Sehat selalu Pak Ali. Baik. Ya, terima kasih Pak Rudolf, terima kasih. Semoga pertemuan pada malam hari ini bisa mencerahkan kawan-kawan semua, dan tolong selalu subscribe, pantengin juga channel-channel yang sudah berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf. Salah satunya adalah nomor 1 Geraha Mu'alaf, kemudian Yonatan Nandar, kemudian Peta Buyung, kemudian tim Mukoriban, kemudian channel saya sendiri Edi Prayitno, kemudian channel Mas Aristo channel, kemudian channel Akademik Kristologi, kemudian channel Harako Islam, kemudian channel Alwan TV, kemudian channel Esa Raflesia, dan juga channel Menahem Ali Official. Tolong channel-channel itu di like, subscribe, dan juga dibunyikan belnya. Karena apa? Karena kita hampir tiap hari ada kajian kristologi maupun debat atau dialog. Debat-debat yang dilakukan di Geraha Mu'alaf ini bukan debat-debat kasar, mencaci, menghina dan sebagainya, tidak ya. Kita tetap duduk dalam keadaan damai, kita menjunjung tinggi NKRI, kita tidak boleh menghujat, kita boleh berdialog, berdiskusi boleh, tetapi dengan cara yang baik. Demikian dari kami ya, semoga ada manfaatnya pada pertemuan pada malam hari ini.
kita tutup dalam doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.